Are you enjoying this? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pengacara kekar bernama Mason, yang sedang memandangi foto masa lalunya. Diberitahu kalau Mason ini dulunya adalah seorang pasukan khusus, yang sudah lama pensiun setelah menjalankan misi terakhirnya yang gagal. Di mana pada saat itu Mason ditugaskan untuk menghabisi Presiden Paldonia, yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun ketika dalam perjalanan menuju ke sana, helikopter Mason dan pasukannya malah diserang lebih dulu oleh sang Presiden Paldonia itu. Dan dalam insiden tersebut beberapa rekan Mason harus gugur, sementara Mason yang selamat ia berhasil kembali ke negaranya. Hingga semenjak saat itulah Mason memutuskan untuk pensiun dari dunia militer, dan memilih menjadi seorang pengacara untuk menafkahi keluarga tercintanya. Pada hari itu dan ketika Mason mengantarkan putrinya ke sekolah, sang putri bercerita kalau di sekolah ada salah satu teman yang selalu membuli dirinya. Namun di sini Mason malah mengatakan kalau sebaiknya melawannya saja, dan bila perlu hajar saja wajah si pembuli itu dengan apapun. Setelah mengantarkan anaknya Mason pun bergegas ke kantornya, untuk menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pengacara. Lalu tak lama ia kedatangan seorang pria bernama Sebastian, yang ternyata Sebastian ini adalah mantan atasan Mason sewaktu di militer dulu. Di mana maksud dari kedatangan Sebastian ini untuk menawari Mason sebuah misi, yaitu mengawal seorang jurnalis yang akan mewawancarai Presiden Paldonia. Mason yang mendengar itu tentu saja ia pun menolaknya, mengingat kalau ia sudah pensiun dari militer, dan ia juga tidak ingin kembali ke dunia seperti dulu lagi. Terlebih lagi kalau misi tersebut harus berkaitan dengan Presiden Paldonia, karena Mason masih trauma dengan misi gagal yang pernah ia jalankan sewaktu dulu. Namun karena Sebastian terus meyakinkan dan akan membayar Mason dengan jumlah yang besar, pada akhirnya Mason meminta waktu untuk memikirkannya, dan ia akan mengabari Sebastian secepatnya. It's a one-off. Just help me out, huh? Doña, quiero que piensen en ella. Quiero que la acaricien. Tak lama setelah itu ketika Mason hendak menjemput putrinya di sekolah, terlihat sudah ada istri Mason yang ternyata baru saja dipanggil oleh guru sang putri. Di mana hal itu karena putri mereka telah menghajar wajah si pembuli menggunakan batu, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit karena luka yang parah. Di sini istri Mason terlihat sangat bingung, karena akibat dari itu mereka harus menanggung biaya rumah sakit si pembuli, dan juga membayar denda kepada pihak sekolah. Sang istri juga sangat bingung harus mencari uangnya dari mana, karena sudah beberapa bulan ini Mason tidak pernah memberinya uang. Namun di sini Mason yang teringat dengan misi yang ditawarkan oleh Sebastian, ia pun lantas menjelaskan dan meminta izin kepada sang istri untuk menerimanya. Dan meskipun pada awalnya sang istri sempat tidak mengizinkan Mason menerimanya, namun karena kondisi yang terdesak dan karena sedang membutuhkan uang, pada akhirnya ia mengizinkannya. Keesokan harinya Mason langsung menemui Sebastian di kantornya, untuk mengatakan kalau dirinya mau menerima misi yang ditawari Sebastian sebelumnya. Lalu tanpa menunggu lama Sebastian yang mendengar itu, ia langsung menyuruh Mason menemui si jurnalis, yang sekarang sedang berada di kantornya. Singkat waktu Mason pun menemui jurnalis yang dimaksud Sebastian, dan diketahui kalau jurnalis ini ia bernama Clara. Di sini Mason lantas memperkenalkan diri, dan ia juga mengatakan kalau dirinya adalah orang suruhan Sebastian, yang akan mengawal Clara selama wawancara berlangsung. Hingga tak lama dari itu dan setelah Mason dan Clara berbicara cukup banyak, mereka pun akhirnya langsung berangkat ke Paldonia untuk menemui sang presiden itu. Sesampainya di sana Clara dan Mason langsung disambut hangat oleh sang presiden, yang ternyata ia bernama Venegas. Di sini terlihat Mason yang sangat waspada dengan Venegas, karena ia sangat takut kalau Venegas akan menjebak mereka.
Hingga setelah itu dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke istana Venegas, tiba-tiba Mason yang menyadari itu tentu saja langsung gerak cepat, hingga ia berhasil menghabisi semua orang yang barusan menyerang mereka. Setelah itu Mason yang sempat curiga kepada Venegas, ia mengatakan kalau Venegas lah yang telah melakukan semua ini. Namun di sini Venegas mengatakan kalau orang-orang tadi bukanlah orang suruhannya, terlebih lagi orang-orang tadi juga terlihat seperti ingin menghabisi Venegas. Bahkan Venegas juga mengatakan kalau beberapa bulan ini ia selalu mendapat serangan seperti tadi, sehingga alasan ia ingin diwawancara oleh Clara, yaitu untuk memberitakan semua itu kepada berita internasional. Mendengar hal itu tentu saja Mason tidak percaya begitu saja, sehingga ia memutuskan untuk segera pergi bersama dengan Clara. Lalu saat di tengah perjalanan Mason menghubungi Sebastian, untuk memintanya agar segera mengirimkan helikopter jemputan, karena saat ini ia baru saja diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Sementara Sebastian yang mendengar semua itu, ia langsung meminta Mason agar mengirim lokasi saat ini, karena dalam 30 menit ke depan heli jemputan akan segera tiba. 30 menit kemudian terlihat ada helikopter yang akan mendarat, dan mereka kira kalau itu adalah heli jemputan yang dikirim oleh Sebastian. Namun ternyata itu adalah helikopter kelompok musuh yang masih mengejar, sehingga mereka yang baru menyadarinya segera berlari dari sana. Hingga di suatu waktu Mason yang gagah mencoba membidik heli tersebut, lalu inilah yang terjadi. Setelah helikopter itu hancur ternyata masih ada 2 orang musuh yang tersisa, dan mereka langsung memojokkan Mason dan Clara. Dan ketika Mason dan Clara yang sudah pasrah karena tak mungkin bisa kabur lagi, tiba-tiba ternyata itu adalah Venegas, sang presiden yang diam-diam mengikuti Mason dan Clara, dan ia juga berhasil menyelamatkan mereka. Sementara Mason yang melihat itu sekarang ia menjadi percaya, kalau orang-orang itu bukan suruhan Venegas, sehingga kini mereka pun bersatu. Lalu di sini Venegas mengajak Mason dan Clara untuk beristirahat, di sebuah desa kelahiran Venegas yang berada tidak jauh dari sana. Kemudian adegan berpindah kepada seorang tentara bayaran bernama Mike, yang sedang dihubungi oleh seseorang misterius. Dan dalam percakapan itu, tidak diberitahu siapa sosok si penelepon misterius itu, namun yang jelas si penelepon meminta Mike agar memburu Venegas beserta Mason dan juga dengan Clara. Kembali lagi kepada Venegas sang presiden, yang baru saja sampai ke desa kelahirannya bersama Mason dan juga Clara. Di sana Venegas pun disambut baik oleh semua warga desa, dan mendapat apresiasi dari sang kepala desa, yang merupakan sahabat sewaktu ia dan Venegas kecil dahulu. Setelah itu Mason dan Venegas beserta Clara, mereka memutuskan untuk membersihkan diri masing-masing, karena dari kemarin mereka belum mandi. Namun ketika selesai mandi ternyata tidak ada satupun handuk di sana, sehingga mereka bertiga terpaksa harus keluar tanpa menggunakan apapun. Beberapa jam kemudian akhirnya Clara mewawancari Venegas, dengan peralatan seadanya dan ditonton oleh para warga desa tersebut. Dalam wawancara itu Clara bertanya tentang kenapa Venegas terkenal kejam kepada rakyatnya, dan semua hal itu sudah diketahui secara internasional. Namun di sini Venegas menjawab kalau itu semua hanyalah fitnah Dajjal, karena sebenarnya ia sama sekali tidak seperti itu. Dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan sambutan para warga desa, yang terlihat sangat mencintai Venegas dan sama sekali tidak membencinya. Venegas juga menjelaskan kalau di negara ini sangat kaya dengan material langka bernama lantanais, dan material tersebut sangat diinginkan oleh beberapa negara besar di dunia. Dan itulah salah satu alasan kenapa Venegas selalu diberitakan kejam dan lain-lain, karena mereka menginginkan negara Pladonia hancur,
lalu mereka dengan leluasa bisa mengambil material lantanais itu di sini. Namun Venegas yang sebagai seorang presiden di sini, ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga negara ini. Hingga setelah mendengar itu semua warga desa pun langsung bersorak-sorai, mendukung Venegas dalam menjaga negaranya dari negara-negara lain yang ingin merebutnya. Bahkan terlihat juga Mason yang mulai percaya sepenuhnya kepada Venegas, setelah ia mendengar apa yang diceritakan Venegas dalam wawancara tersebut. Pada malam harinya mereka yang masih menginap di desa tersebut, Clara yang satu kamar dengan Mason sempat tergoda, dan ia mengajak Mason untuk saling mengasah. Namun di sini Mason yang kuat iman pun lantas langsung menolaknya, terlebih lagi ia teringat kepada istri dan putrinya yang ada di rumah. Are you enjoying this? I can't. I can't. Keesokan harinya Mason bertanya kepada Venegas, mengenai siapakah orang yang selalu mengirim pasukan untuk menyerang Venegas. Namun di sini Venegas menjawab kalau sebaiknya Mason menanyakan hal ini, kepada orang yang memerintah Mason untuk datang ke tempat ini. Kemudian Mason langsung menghubungi Sebastian, karena Sebastianlah orang yang memberinya misi untuk datang ke sana. Lalu ketika terhubung Sebastian menjelaskan kalau ia memang sengaja mengirim Mason mengawal Clara, karena ia sudah mengetahui akan banyak penyerangan yang pasti terjadi. Mason yang mendengar itu ia pun lantas lanjut bertanya, mengenai siapakah orang-orang yang menyerangnya saat pertama kali ia datang ke sana. Lalu Sebastian kembali menjelaskan kalau penyerangan itu didalangi oleh pemerintahan Afrika, yang ingin merebut negara Pladonia dengan cara menghabisi Venegas. Bahkan pemerintahan Afrika juga sudah bekerja sama dengan keponakan Venegas, yang kini menjabat sebagai wakil presiden untuk menghabisi Venegas. Hingga setelah mendengar semua itu akhirnya Mason mengerti, kalau sebenarnya Venegas tidak bersalah dan kini ia juga berniat akan melindunginya. Tak lama kemudian tiba-tiba saja desa itu didatangi oleh satu kelompok tentara bayaran, yang dipimpin oleh Mike. Ternyata Mike ini dibayar oleh pemerintah Afrika untuk memburu Venegas, dan dengan kejam ia langsung menyandra si kepala desa, agar memberitahunya di mana Venegas sekarang. Sementara Venegas yang melihat hal itu ia pun langsung menyerahkan diri, karena ia tidak mau kepala desa dan semua warga yang ada di sini menjadi korban. Hingga ketika Venegas akan dibawa tiba-tiba saja Mason dan Clara datang, lalu membawa Venegas kabur sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun dalam insiden ini Clara harus tertangkap, sedangkan Mason terus kabur membawa Venegas menjauh dari kejaran Mike. Setelah dirasa cukup aman Venegas bercerita mengenai kejadian dulu, yang mana ada satu helikopter pasukan Amerika, yang ditembak jatuh oleh kelompok tentara bayaran Afrika di wilayah ini. Mendengar itu tentu saja Mason langsung menyadari, kalau pasukan Amerika yang ditembak jatuh dulu, tidak lain adalah pasukannya sendiri. Bahkan kini Mason juga baru mengetahui, kalau yang menyerangnya dulu adalah tentara bayaran Afrika, dan bukan orang suruhan Venegas. Sorry about your friends, Mason. Kemudian Venegas membawa Mason bertemu dengan seorang pria bernama Smith, lalu Venegas menceritakan semua yang sedang terjadi. Di sini Venegas juga meminta bantuan Smith, karena ia sendiri akan melakukan pertukaran dengan Clara, yang telah ditangkap oleh Mike si tentara bayaran. Sementara Smith yang ternyata sahabat dekat Venegas sewaktu kecil dulu, dengan senang hati ia pun akan membantunya. Just a petite favor, my friend. Keesokan harinya dan ketika pertukaran akan berlangsung, terlihat Mike beserta pasukannya datang, dan mereka juga membawa Clara. Namun ketika Mike bertanya kepada Mason mengenai keberadaan Venegas, tiba-tiba saja Venegas muncul, bersama Smith dan juga para warga yang akan membuat kekacauan. Akibat dari kekacauan itu Venegas dan Mason pun berhasil melepaskan Clara, dan Venegas langsung membawa mereka bergegas ke Istana Negara. Di sini Venegas juga memberitahu kalau ia akan mengadakan siaran langsung di istana, untuk menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada dunia. There is another way. Di sisi lain memperlihatkan keponakan Venegas si wakil presiden, yang sedang duduk santai di Istana Negara, karena ia mengira kalau Venegas telah tewas.
Lalu tak lama dari itu ia dikagetkan oleh Venegas bersama Clara dan Mason, yang secara tiba-tiba datang sambil menodong. Namun di waktu yang sama datang juga panglima tentara yang berkhianat, dan langsung menyerang Venegas hingga tembak-tembakan pun terjadi di sana. Pada akhirnya panglima tentara itu berhasil dihabisi, begitu juga dengan keponakan Venegas yang harus tewas karena tertembak. Tak lama setelah itu para tentara pun berdatangan, dan langsung menodongkan senjata kepada Venegas, karena mengira kalau Venegas telah menghabisi si keponakan dan panglima tentara mereka. Namun di sini Venegas menjelaskan semuanya yang telah terjadi, hingga membuat para tentara itu langsung percaya kepadanya. Hingga tak lama dari itu tiba-tiba saja terlihat Mike dan juga pasukannya yang datang, sehingga aksi tembak-tembakan harus terjadi di sana. Di tengah pertempuran Mason sempat terpojokkan oleh Mike, namun untungnya Clara datang dan langsung membantu Mason. Lalu setelah itu dengan gagah Mason pun langsung membrutal, dan aksinya tersebut disiarkan secara live ke seluruh dunia. Hingga tak lama terlihat Sebastian dan pasukannya yang datang tepat waktu, dan mereka berhasil meratakan semua pasukan Mike. Beberapa hari setelah itu kebenaran mengenai negara Paldonia pun akhirnya disiarkan oleh seluruh saluran TV nasional di berbagai negara. Kini seluruh dunia tahu kalau Venegas sang presiden sebenarnya adalah orang baik, dan ia hanya difitnah oleh orang-orang serakah yang menginginkan negara tersebut. Bahkan istri Mason yang juga melihat suaminya tampil di televisi, ia menjadi sangat bangga karena Mason telah menyelamatkan negara Paldonia. Singkat waktu terlihat Mason yang baru tiba di rumahnya, dan ia langsung disambut dengan pelukan hangat dari sang putri dan juga istrinya. Lalu tak lama dari itu Mason mendapat pesan dari Sebastian, dan ternyata Sebastian telah mentransfer gaji Mason atas misinya kali ini, yaitu sebanyak $5 juta. Hingga setelah mengetahui hal itu tentu saja membuat Mason sangat senang, karena mulai saat ini ia dan keluarga tercintanya, tidak akan kekurangan uang lagi. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.